Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Bernike Rikididi, NIM 1703030047, Program Studi Sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review dari buku ke-7 yang berjudul Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali. Dalam buku di sini dibagi dalam beberapa bab. Bab yang pertama itu sebagai pengantar. Untuk bagian pertama ada pertanyaan tentang ketepatan yang tepat dalam teori keadilan. Masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik dalam buku A Theory of Justice pada tahun 1971 karya John Rawls. Untuk sebagian besar periode ini, para filsuf politik menanggapi karya Rawls dengan baik, di mana menghasilkan satu teori keadilan demi satu masing-masing lebih abstrak, rumit, dan hipotesis daripada yang terakhir. Tapi metode berubah. Ahli teori seperti Michael Sadel dan Michael Walzer berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya terlalu ambisius dalam upaya mereka memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial. Untuk menggambarkan pentingnya pertanyaan ini, dapat dibandingkan dengan pendekatan dua ahli teori keadilan sosial terkemuka oleh Ronald Dworkin dan Michael Walzer. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrem sehubungan dengan jenis ketelitian yang mungkin dituntut dari prinsip pertama. Untuk mendeskripsikan kesetaraan yang sempurna antara individu, Dworkin mengusulkan eksperimen pemikiran kontrafaktual yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber daya. Dia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana kita bisa memperkirakan hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti yang dia catat sendiri, proyek ini mencerminkan gaya tertentu yang baru-baru ini mencengkeram banyak filosofi Anglo-Amerika. Ini adalah gaya yang syarat dengan fungsi preferensi matematis, kontrasosial fiktif, dan para lainnya. Kemajuan dalam diskusi filosofis telah kandas dan terhenti karena kegagalan para peserta untuk memahami dan menghadapi secara langsung isu sentral di antara mereka. Yang dipertaruhkan di sini adalah dua konsepsi yang sangat berbeda tentang usaha filosofis. Memang mungkin lebih dari dua pandangan, karena Dworkin dan Walzer hanya mewakili posisi paling radikal dalam masalah ini. Oleh karena itu, untuk menentukan seberapa presisi yang dapat diharapkan dari sebuah teori keadilan, keduanya merupakan kunci untuk memahami perkembangan perdebatan mengenai teori keadilan sosial dan kunci untuk kemajuan lebih lanjut. Rawls menyimpulkan bahwa jika gagasan tentang keadilan sosial ingin diberi makna yang dapat dipahami, kita harus fokus pada institusi itu sendiri, bukan pada klaim individu atau prestasi atau kesetaraan. Nah, dalam pandangan ini, keadilan sosial tidak bisa diartikan terutama sebagai masalah menetapkan bagian individu, dan oleh karena itu, pada dasarnya bukanlah masalah gurun pribadi, kesetaraan substantif lengkap, atau prinsip distribusi individual lainnya. Teori Dworkin juga khususnya dirancang untuk menunjukkan bahwa Rawls salah tentang kemustahilan praktis dan konseptual dalam mencoba menentukan hak setiap anggota masyarakat, di mana pada prinsipnya Eichmann memang memecahkan masalah distribusi sumber daya awal yang adil kepada individu tertentu, tetapi ia tidak dapat menerapkan solusi idealnya pada keadaan aktual. Adapun penjelasan bab 2 dari buku ini tentang struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar sebagai subjek, John Rawls mencoba menetapkan klaim sebagai berikut. Yang pertama,
Begitu kita menganggap pihak-pihak dalam kontrak sosial sebagai orang-orang yang moral bebas dan setara atau rasional, maka ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai objek utama. Yang kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lain. Dan yang ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pandangan Kant untuk memperhitungkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia, dan akhirnya bahwa sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip keadilan, prinsip-prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar, mengingat proses kelembagaan yang sedang berlangsung harus dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu terus disesuaikan. Ada struktur dasar dan keadilan prosedural. Seperti yang pertama kali diamati oleh Hugo Bedau beberapa waktu setelah gelombang awal tanggapan kritis terhadap Rawls, pertanyaan tentang apakah teori keadilan itu tentang membentuk poros utama ketidaksepakatan tentang keadilan, Bedau berpendapat bahwa ada dua cara berpikir utama tentang keadilan, di mana ia berpendapat bahwa konsepsi keadilan yang kedua ini untuk ketika pertama kali muncul dalam karya Rawls, dan karena pentingnya perbedaan ini belum sepenuhnya sesuai. Terkait banyak kritik yang ditujukan pada Rawls tidak tepat sasaran, meskipun Bedau benar tentang pentingnya perbedaan hal ini, di mana ia mengatakan bahwa dia yakin dia terlalu menekankan kebaruan pandangan Rawls. Bagian dari tesis kelembagaan yang menurut Bedau berasal dari Rawls terlalu kuat. Rawls bagaimanapun percaya bahwa tidak ada kepentingan yang dapat dibuat dari gagasan tentang bagian dari manfaat sosial individu yang melebihi apa yang akan menjadi situasi mereka di masyarakat lain atau keadaan alami. Dan karena tujuan dasar keadilan sebagai keadilan bukanlah untuk menentukan garis dasar untuk memperbaiki semua kemungkinan alam dan sosial, Rawls tidak berkewajiban untuk memahami gagasan ini. Seperti yang ditekankan bahwa jelas bahwa tidak ada yang bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi pengaturan awal atau persamaan. Memang seberapa kaya lakal dalam situasi ini tidak memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip perbedaan. Diperkirakan keuntungan dari situasi persamaan hipotesis tidak relevan, jika tidak sebagian besar tidak mungkin untuk dipastikan. Adapun bab 3 dari buku ini ada Durkheim tentang kesetaraan sumber daya. Dalam esai dua bagian yang berjudul Apa itu Kesetaraan, Ronald Durkheim beranggapan bahwa suatu bentuk kesetaraan substantif secara keseluruhan antara kelompok merupakan syarat dasar keadilan sosial. Keuntungan yang diperoleh seseorang atas suatu sumber daya secara tidak langsung mencerminkan melalui harga yang pada akhirnya bersedia dibayar oleh orang lain. Nilai yang diberikan orang lain untuk memiliki sumber daya tersebut. Tentu saja orang mungkin juga menginginkan sumber daya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi karena mereka hanya menikmati pekerjaan atau rekreasi yang diizinkan untuk mereka miliki. Ini juga harus tercermin dalam tawaran awal yang dibuat individu. Akibatnya sumber daya yang akhirnya ditawarkan oleh individu adalah 3 sumber daya materi, pekerjaan, dan waktu luang. Meskipun Durkheim tidak memperjelas hal ini, asumsi utama dalam menjelaskan cara kerja lelang adalah bakat untuk produksi adalah sama. Artinya, di pulau terpencil imajiner Durkheim, produksi barang memiliki biaya tetap dalam waktu kerja. Durkheim mengakui bahwa perangkat teoritis untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam persamaan sumber daya ini terlalu kontrafaktual untuk digunakan secara praktis. Ini menjadi jelas ketika dia bertanya bagaimana kita bisa menetralkan peran yang dimainkan oleh talenta yang berbeda di bawah situasi aktual. Skema pajak apapun untuk mendistribusikan kembali sumber daya yang dimodelkan
yang dimodelkan langsung pada lelang harus berupaya kompromi, di mana mereka mencoba mengenakan pajak atas komponen kekayaan itu karena bakat, tetapi membiarkan komponen kekayaan itu sendiri karena ambisi. Apa yang dikemukakan oleh esai Dworkin sebelumnya adalah bahwa kekuatan posisi awal bergantung pada prinsip yang jauh lebih abstrak tentang perhatian dan rasa hormat yang sama. Hubungan antara prinsip abstrak ini dan persyaratan kesetaraan substantif tertentu tidak pernah ditetapkan, hanya ditegaskan, dan tentu saja banyak kritikus Dworkin berpendapat bahwa prinsip formalnya tentang perhatian dan penghormatan yang sama pada kenyataannya sesuai dengan berbagai prinsip substantif, termasuk beberapa yang merekomendasikan berbagai jenis ketidaksetaraan substantif yang mendalam. Demikian yang saya sampaikan dalam pembahasan di buku ke-7 ini. Terima kasih.